Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari kembali ilmu syar'i. Yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih melanjutkan pembahasan bab tentang memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kepada kesesatan. Masih tersisa satu hadis yang berkaitan dengan bab ini, memberikan petunjuk atau ajakan kepada kebenaran atau kesesatan. Yaitu hadis yang terakhir, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna fatan min Aslam qala, ada seorang pemuda dari Aslam mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu al-ghazwa. Wahai Rasulullah, aku pengen perang. Ghazwah, ya, ghazwah itu adalah peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kalau dipimpin oleh sahabat namanya apa? Sariyah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengutus sebagian sahabatnya untuk melakukan peperangan, dipimpin oleh seorang panglima dari kalangan sahabat, itu namanya sariyah. Adapun ghazwah itu dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi mengatakan, atau pemuda tadi mengatakan, inni uridul ghazwah, aku ingin perang. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi. Sementara tidak ada bersamaku yang aku siapkan. Artinya dia tidak memiliki perlengkapan untuk ikut perang bersama Nabi, ya. Mungkin karena kefakirannya, karena kemiskinannya, sehingga alat-alat perang itu tidak memiliki. Mungkin kudanya, mungkin senjatanya, mungkin tombaknya, pedangnya, dan lain sebagainya. Atau mungkin perbekalannya, konsumsinya dia tidak memiliki sama sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'ti fulanan, datangilah fulan, ya, seseorang, fulan. Fa innahu qad kana tajahza famarido, karena fulan itu sebenarnya sudah bersiap-siap untuk ikut perang, tetapi qadarullah dia sakit, ya. Dia sakit sehingga tidak jadi ikut perang. Fatahu, kemudian pemuda tersebut mendatanginya, faqala, dan mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada Anda. Wa yaqulu, dan mengatakan,
a'tini allati tajahhasta bihi. Berikanlah kepadaku yang engkau sudah mempersiapkan untuknya. Jadi sahabat tadi sudah bersiap-siap untuk perang, sudah ditata perlengkapannya, tetapi qadarullah dia sakit. Faqala, kemudian dia berkata kepada istrinya, sahabat yang sakit tadi, ya fulana wa fulana a'tihi alladzi tajahhastu bihi. Wa fulana, nah, mungkin wahai istriku, berikanlah apa yang aku sudah mempersiapkan dengannya, dengan alat-alat perang tersebut. Wala tabisi minhu syai'an, dan jangan kamu cegah sedikit pun. Artinya apa yang sudah aku siapkan, mungkin dari kudanya, mungkin dari peralatan senjatanya dan lain sebagainya, itu berikan semuanya, ya, kasihkan semuanya. Jangan ditinggalkan sedikit pun. Termasuk mungkin perbekalannya, konsumsinya, ya, dan lain sebagainya dipersiapkan, atau mungkin baju besinya. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laka fihi. Maka demi Allah, ketika kamu tidak menahannya sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Jadi semuanya disuruh untuk memberikan pada seorang pemuda tadi. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ad-dilalatu 'alal khairi was-sa'yu fi tahsili wal i'anatu 'alaihi. Hadis ini menunjukkan yaitu untuk senantiasa menunjukkan kepada kebaikan. Lihat Nabi kita tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan seorang pemuda yang pemuda tersebut pengen mengikuti perang. Perang ini kan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dirwatu sanami, puncak dalam Islam, amalan tinggi dalam Islam itu adalah al-jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling mulia, melebihi dari fadilahnya haji, melebihi dari fadilahnya zakat dan lain sebagainya. Kenapa? Puncak pengorbanan seseorang ditunjukkan ketika dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih jihad dengan jiwa, jihad dengan nyawa, jihad dengan perbekalan. Dan orang berjihad, apalagi jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan pertempuran, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas lillahi taala. Ya, lillahi taala. Karena dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan rumahnya yang mewah, meninggalkan tempat tidurnya yang empuk mungkin, meninggalkan makanan-makanan yang enak. Dia siapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali dia itu memiliki cita-cita yang tinggi. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang fadilahnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puluhan manfaat atau fadilah ketika seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia mendapatkan gelar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, pemuda tadi memiliki semangat yang kuat untuk berperang dan sangat sedih kalau tidak bisa ikut berperang. Maka ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada orang yang sudah bersiap-siap dengan alat perangnya, qadarullah dia sakit. Maka ditunjukkan oleh Nabi sehingga pemuda tersebut datang kepada sahabat tadi yang sakit tadi dan diberikan perlengkapan perang untuk berang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lain
yang dapat diambil dari hadis ini, khirsus sahabati ala tanfidhi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para sahabat itu sangat bersemangat ketika mendapatkan perintah, walaupun perintah itu kecil sedikit. Maka mereka para sahabat itu sangat berlomba-lomba, berantusias. Pernah datang sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, orang-orang dari Mudar yang mereka itu tidak memiliki pakaian, enggak memiliki baju, hidup dalam kesengsaraan, kemiskinan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat. Kemudian Nabi SAW bersabda, hanya beberapa kalimat langsung para sahabat berpondong-pondong. Ada yang membawa satu sok gandum kurma, ada yang membawa mungkin satu sak, ada yang membawa 2 sak dan lain sebagainya, diberikan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sangat semangat. Ya. Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan tahajud, mereka sangat bersemangat. Nabi SAW menyampaikan keutamaan puasa, ya. Berlomba-lomba mereka melaksanakan puasa. Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan sedekah, berlomba-lomba mereka untuk bersedekah, berinfak dan yang semisalnya. Wa sur'atu istijabatihim lahu lima fihi minal hayati wan nuri wal huda. Dan mereka itu sangat cepat untuk menerima, menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kok begitu cepat itu? Dan semangat untuk melaksanakan amal soleh yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebabnya dia paham. Mereka memahami apa? Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan jihad akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan jihad akan mulia di dunia ini. Islam akan mulia. Islam akan agung kalimatnya, akan mulia kalimatullah ta'ala. Lihat di zaman dulu ketika mereka para sahabat, generasi demikian pula generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian setelahnya zaman dinasti Umayyah, setelahnya lagi dinasti Abbasiyah, dan seterusnya sampai dinasti Utsmaniyah. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke berbagai macam penjuru negeri, datang berbagai macam penjuru wilayah, menyebarkan agama Islam. Dan agama Islam pada saat itu kuat, ya. Agama Islam pada saat itu apa? Mulia. Disegani oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia, 2 bangsa yang sangat besar, yang sangat agung pada saat itu, yang menguasai hampir sepertiga wilayah dunia. Namun mereka kalah dengan pasukan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin pada saat itu apa? Mulia, menang. Di antaranya karena mereka menegakkan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan ilmu, jihad dengan landasan ilmu, jihad dengan jihad yang benar, bukan jihad yang salah, tapi jihad yang benar sesuai arahan para ulama. Mereka paham dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi itu ada kehidupan, wan nur, ada cahaya. Semua yang disampaikan oleh Nabi itu benar, berupa cahaya dan juga berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka enggak ragu-ragu lagi. Apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya benar, semuanya pasti membawa kebaikan, tidak hanya kebaikan di akhirat, bahkan kebaikan yang disegerakan di dunia ini. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dari hadis, pembahasan hadis yang berkaitan dengan memberikan petunjuk atau mengajak kepada kebaikan atau kesesatan. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-21. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun dalam
kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Beliau meletakkan bab ini, bab 21 setelah bab 20 yang berjudul dengan judul memberikan petunjuk kepada kebaikan atau kesesatan, tentu ada kaitannya. Ya. Jadi kalau orang itu memberikan at-ta'awun itu sebenarnya dalam rangka untuk memberikan petunjuk. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, itu hakikatnya adalah dalam rangka untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada kebaikan. Dalil yang beliau bawakan di sini diantaranya surat Al-Maidah ayat yang kedua. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ta'awanu, dan tolong menolonglah, saling tolong menolonglah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ini namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Yang asalnya di dalam agama kita al-aslu fil amri wujub. Asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Jadi kalau kita membaca nas Al-Quran ataupun sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang di situ ada al-amru, perintah, berarti asalnya perintah itu adalah wajib. Kecuali apa? Kecuali ada yang memalingkannya. Mungkin ada ayat yang lain yang memalingkannya, ada hadis yang lain memalingkannya, maka baru berubah. Perintahnya tidak menjadi wajib, ya, bisa mustahab, bisa sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kelanjutannya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan. Jadi kalau kita tahu bahwasanya suatu perkara itu adalah baik, maka hendaknya kita saling tolong menolong, ya. Apa saja yang berupa kebaikan. Apalagi kebaikan itu terkadang tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan tolong menolong. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya kita membuat program kajian seperti ini. Masa iya yang ceramah ustadznya, ya, yang nata miknya ustadznya, yang mempersiapkan bukunya ustadznya, yang resik-resik masjidnya ya ustadznya misalnya, ya. Gue sekalian resik-resik gendeng ya ustadz kabeh. Yang menyiapkan konsumsi ya ustadz sekalian. Dengan alasan borong semua ustadz pahalanya. Ya, masa ya seperti itu. Ya, kan nggak mungkin. Ya ada yang ceramah, ada yang dengarkan, ada yang menyiapkan peralatan. Dalam dakwah seperti itu. Ya ada yang punya harta, senengannya yang nyumbang, punya harta. Ada yang punya tenaga, kesukaannya ya dengan tenaganya. Ada yang punya cuman ide saja, aku punya ide begini begitu dan begitu, ya nggak apa-apa. Aja malah dilok niku isone ngomong tok nyale. Lah ngomong ki tidak pawaan ngomong gak iso ngomong ya. Kan gitu. Rapat ini gak pawaan rapat gak iso rapat loh. Gak hidup rapatnya itu. Jadi semuanya itu kalau dalam misalnya mau program tabligh akbar, program kajian, program tebar sembako, tebar sosial, ta'awun membantu misalnya korban banjir, korban gempa, ta'awun. Ada yang mampunya menyiapkan mobilnya, silahkan dengan mobilnya. Ada yang mampu menyiapkan konsumsinya, siapkan dengan konsumsinya. Ada yang mampu hanya motivasi, memberikan dorongan, ya nggak masalah, nggak mengapa memberikan motivasi. Sebab orang memberikan motivasi, dorong itu nggak sembarang orang. Orang bisa ngomong itu juga mahal gitu.
memberikan motivasi kemudian untuk beramal baik, memberikan dorongan untuk bisa beramal baik. Ini tidak semua orang memiliki retorika yang bagus untuk berbicara sehingga orang itu terdorong melakukan amal kebaikan. Tidak semua orang. Maka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sama juga dengan kita berumah tangga, jenengan harus ta'awun dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Jangan semua kerjakan sendiri. Ya bapak sing golek duit, bar kuwi mulai ngajari Iqra, bar kuwi ngajari anak Islam suka membaca. Setelah itu membangunkan di malam hari. Setelah itu masak nih anaknya, masakkan istrinya. Wah, repot jenengan jadi bapak seperti itu. Tahun ya. Jadi bapak ngakon tok ya ora apa-apa jadi bapak kan kepala pimpinan. Bu, esuk ndang masak. Le. Sapone omah ngarepe. Adine isah-isah ora-ora. Adine nomor 3 umbah-umbah cuci baju. Ya, adine nomor 4 bersihkan halaman. Lah bapaknya nyopo? Ya bapak yang ngakon tok. Gak masalah, yang penting apa? Ta'awun. Ya, coba anak-anak itu kadang kalau yang memerintahkan bukan bapaknya, kan bapak itu kan identik dengan wajah tegar, kereng, ya, tegas itu. Akhirnya nurut. Coba kalau yang memerintahkan ibunya, mamanya, malah disuruh nyuci sendiri, suruh korah-korah isah-isah gitu. Suruh nyapu halaman depan, halaman belakang, suruh membersihkan kamar orang tuanya, membersihkan kamarnya sendiri, seperti itu. Ta'awun apa? 'Alal birri wat taqwa, agar rumah tangga itu berjalan serasi, kemudian berjalan baik, sakinah mawaddah warahmah. Ini kan dalam hal yang baik. Jannati baiti jannati, rumahku surgaku. Saling tolong menolong. Ketika adiknya nggak bisa pelajaran matematika, suruh anaknya dulu ngajari. Mbak ayo diajari matematika. Ya, bapak ada bagiannya tertentu, bagiannya masing-masing. Yayasan itu misalnya ada pembina tugasnya ngawasi mantau. Ketua tugasnya bergerak dipantau. Bawahannya ada sekretaris bendahara, kemudian seksi ini seksi itu, mereka berjalan. Ketika seksi ini berjalan, jangan kalau enake ketuane mek ngakon tok. Ngakon gak sembarang ngakon, gak iso ngakon. Tidak sembarang orang nyuruh itu, tidak semua orang memiliki keahlian menyuruh. Kemudian ada pembinaan ketuanya, enake pembinaan ngingeti tok. Loh, ngawasi ngingeti itu tidak sembarang orang bisa ngawasi, bisa ngingeti. Nah, jadi kalau orang paham tentang ini, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam rangka menggapai ridha Allah, sudah selesai. Apa maksudnya? Kalau kita niat kita lillahi ta'ala, apapun posisi kita, itu kita akan ridha lillahi ta'ala. Dalam pengajian misalnya, ada yang bertugas MC-nya, pembukaannya, ada yang bertugas bagian konsumsi, ada yang bukan bagian apa? Ngirim barang konsumsi, ada yang bagian tugas parkir tok, nggak usah meri. Semuanya kebaikan, 'alal birri wat taqwa. Kalau diniati lillahi ta'ala, selesai masalah. Yang penting sama-sama mendapatkan surga. Gitu aja, enteng nih dipikir itu. Tapi nih dipikir harusnya saya begini dan begitu. Wah, ini dalam program gak berjalan dengan baik. Kemudian juga merusak niat kita, bisa merusak niat kita. Betapa banyak amal yang besar itu dirusak dengan niat. Tetapi betapa banyak amal yang kecil, mungkin dia cuma sekedar office boy, apa itu nih, tukang resik-resik masjid, tapi lillahi ta'ala bisa mengungguli pahalanya seorang yang dai, seorang yang ceramah, seorang ustadz, bisa jadi. Kenapa? Karena niat yang ikhlas lillahi ta'ala.
Maka Allah mengatakan di sini wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asri, demi masa, demi waktu. Ya. Innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia itu ya ada yang tua, ada yang muda, ada yang besar, ada yang kecil, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang sakit, ada yang sehat, apalagi ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Ya. Semuanya itu kalau masih hidup rugi. Jadi jenengan, saya ini kalau masih hidup, masih bernafas di dunia ini sebenarnya rugi, bangkrut kita. Karena masa ini adalah modal waktu. Kalau waktu ini kita sia-siakan, karena waktu ini terus berjalan kan itu, ya berjalan sedetik demi sedetik, semenit demi semenit, sehari demi sehari. Kemarin Selasa saya di sini, sekarang di sini lagi. Bahkan mungkin Selasa yang lalu di sini, sekarang di sini lagi. Cepat sekali berjalan. Nah, ini waktu ini adalah modal bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagian kita, masing-masing kita. Masa kita ini sudah ditentukan. Kalau kita menyia-nyiakan, meremehkan, kemudian mengulur-ulur waktu yang Allah Subhanahu wa taala sudah batasi, maka kita termasuk orang yang rugi, bangkrut. Karena waktu adalah modal. Rasul mal, modal paling mahal bagi manusia itu bukan harta. Apa? Waktu. Kalau orang-orang kafir mengatakan time is money, katanya. Waktu adalah uang. Kalau orang Islam adalah time is apa, ibadah itu. Bahasa Inggris ibadah. Prayingnya sholat. Ya pokoknya ibadah lah. Waktu adalah ibadah. Setiap detik, setiap saat harus digunakan untuk apa? Ibadah. Bagaimana caranya tadi? Kaitannya ayat yang pertama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Innal insana fi khusrin, semua manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semuanya orang-orang yang beriman, ya. Beriman termasuk rukun iman yang termasuk iman kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Kita semua sudah imani. Ya. Wa amilus sholihat, kemudian beramal soleh. Bukti dari keimanan itu amal soleh, bukan hanya sekedar iman. Saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah. Buktinya apa? Kalau Anda beriman, ya buktinya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada para malaikat. Buktinya apa? Buktinya saya ya mengimani bahwasanya malaikat, di antaranya malaikat itu ada. Malaikat itu mencatat semua amalan kita yang baik ataupun yang buruk, sehingga kita berhati-hati dalam bertindak. Malaikat itu bisa apa? Malaikat itu mendoakan dan doanya itu mustajab. Seperti malaikat mendoakan keberkahan kepada orang yang sahur, mendoakan keberkahan orang yang duduk setelah sholat, ya. Jadi Anda setelah sholat, antum setelah sholat duduk, ya. Itu selalu didoakan oleh para malaikat. Sampai kapan? Sampai beranjak dari tempat duduknya, di masjid ataupun di rumah. Mungkin di rumah setelah sholat sunnah, antum duduk sebentar, berzikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian introspeksi diri. Ketika Anda seperti itu setelah sholat, ini selalu didoakan oleh para malaikat, selama dia itu tidak beranjak dari tempatnya. Malaikat mendoakan orang yang berinfak di pagi hari. Malaikat berterbaran mencari orang-orang yang berinfak dan mendoakan, Allahumma ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah orang yang berinfak itu gantinya. Jadi kalau kita infak, sedekah, itu didoakan oleh malaikat, ya. Sebaliknya orang-orang yang bakhil, pelit, menahan hartanya, apalagi harta yang wajib, zakat yang wajib, kok ditahan
Ada malaikat yang mendoakan Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang menahan hartanya talafan, kerugian, kebangkrutan. Ya, orang yang enggak mau sedekah, enggak mau infak, itu apa? Didoakan malaikat kebangkrutan. Nah, kita beriman kepada para malaikat, apa konsekuensinya, apa wujudnya? Ya tadi, beramal soleh, kemudian infak, sedekah, ya, melakukan amal soleh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada kitab-kitab pula, kitab-kitab Allah, meyakini berarti semua kabar yang disampaikan dalam kitab, dan kitab yang paling sempurna dan tidak pernah berubah kebenarannya Al-Quran, maka kita imani semua yang ada di dalam Al-Quran itu benar, gak ada yang salah, satu pun huruf tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Kita imani, kita yakini. Kita beriman kepada para nabi dan para rasul. Kita imani bahasanya apa yang dikatakan para nabi, para rasul semuanya benar, gak ada yang salah, gak ada yang keliru. Dan nabi dan rasul ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Kita beriman kepada hari akhir, kita imani. Berarti konsekuensinya apa? Bersiap-siap untuk persiapan hari akhir. Baik hari akhir kubra yang besar, hari kiamat hancurnya alam semesta, atau hari kiamat yang sugro, yang kecil, yaitu kematian yang menimpa pada setiap insan. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kemudian kita beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Artinya apa? Konsekuensinya, kalau kita dapat hal yang baik, hal yang buruk, kita kembalikan, semuanya itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak bisa menghindar dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang beriman, dan kaitannya orang yang beriman itu beramal soleh. Kaitannya pula tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Agama ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia itu dengan cara apa? Nasihat menasihati. Dan ini bisa dikemas dalam bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Coba kalau misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati dalam kebenaran, ini tidak ditegakkan, bagaimana? Apa yang terjadi? Ya. Kita melihat kemaksiatan yang ada di sekeliling kita merajalela di mana-mana. Ya. Dosa besar seperti misalnya perzinaan, misalnya merajalela. Kenapa? Karena tidak ada nasihat menasihati dalam kebenaran. Ya, yang disilakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau misalnya seorang muslim menerapkan ini, tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani, kalau enggak bisa maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu maka dengan hatinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu dengan tangannya, yang mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu semuanya dengan hati. Berarti kalau seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama adalah dengan apa? Tangannya. Dan orang yang dengan tangan ini maksudnya orang yang memiliki kekuasaan. Contohnya pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah mampu mencegah rakyatnya dari hal-hal yang tidak baik, mampu, punya kekuasaan. Bos dengan anak buah, bosnya mampu, pemilik perusahaan, pemilik pabrik, waktu ini sholat, ayo sholat, gak mau pak, gak mau pergi pabrik kurang gelem itu kan, nah itu, ayo ngaji, ikut apa itu ngaji, ada di Madin itu, ya, perusahaan itu bagus sekali persyaratannya itu kalau masuk perusahaan harus bisa ngaji dulu, ya, jadi tesnya ngaji. Kenapa? Dia pemimpin perusahaan, mampu untuk merubah, memerintahkan kebaikan. Ada anak buahnya kelepus, ya tegur.
wong bos kok. Ya. Kelepas kapan kerjane? Besoknya masih kelepas mana? Kono ngalih kono. Wong bos. Atau mungkin orang tua kepada anaknya mampu sebagai ayah, sebagai ibu menegur anaknya ya harus mampu. Wah Pak, anakku ki nakal ra karu-karuan. Loh, orang tua kok kalah karo anak kok aneh sih? Kok aneh sih? Ya. Orang tua kok kalah dengan apa? Anak. Wong orang tua ibunya yang melahirkan, kecil yang merawat, bapaknya yang mengasih makanan kok kalah dengan anaknya. Anaknya keluyuran, apalagi anak perempuan misalnya. Ya, keluyuran nggak dicegah, goncengan dengan laki-laki yang lain nggak dicegah, pacaran nggak dicegah, diam saja, cuma ngomong duh, ojo metu bengi, mekono tok, nggak berani gimana caranya itu, dipegang atau dikunci di lemari, dikunci di kamar itu, kan dia punya kekuasaan, tangannya bisa bergerak, penguasa, gitu, jangan dibiarkan. Untang lantung dengan anak laki-laki. Kadang cangkruan, oh itu yang warung itu patut ya. Apa yang terjadi akhirnya? Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Perzinaan, merajalela perzinaan. Akibat apa? Pergaulan bebas. Usia SMP sudah hamil, SMA sudah hamil. Nah, dengan bahasa hamil di luar pernikahan, padahal sebenarnya itu adalah perzinaan. Ya. Walidzubillah. Nah ini kalau kemungkaran seperti ini tidak masing-masing tidak berusaha untuk mencegah, dikhawatirkan apa? Akan kita semuanya tertimpa balak dan musibah. Yang baik juga terkena balaknya, yang sulit juga terkena apa? Balaknya, musibahnya. Itu. Jadi harus tawasau bil haqqi, nasihat menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabri, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kalau orang itu nasihat menasihati ngongkon, memerintah kebaikan, mencegah dari kemungkaran, biasanya dapat omongan. Yaitu lumrah. Namanya hidup mesti ada omongan. Mesti diomong, enggak mungkin jenengan enggak diomong. Apalagi kalau berbuat baik. Wong berbuat jelek saja diomong, apalagi berbuat apa? Baik. Berbuat jelek saja diomong, apalagi berbuat baik gitu. Berbuat jelek ya, minum khamr, berjudi, kemudian main perempuan akan diomong oleh masyarakatnya, dirasani oleh teman-temannya, kerabatnya. Ya biasa. Apalagi kalau kita memerintahkan yang baik akan diomong oleh manusia, ya bersabar. Akan dicemooh, apalagi mungkin akan diasingkan, apalagi mungkin tidak diajak bicara, tidak diajak kumpul bersama, ya sudah lumrah itu. Itu adalah konsekuensi ketika seseorang tawasau bil haqqi, memerintahkan kepada kebenaran, maka dia harus bersabar. Nah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, orang ini yang tidak rugi hidupnya. Kalau hidupnya 100 tahun, kalau model hidup seperti ini enggak rugi. Tapi kalau hidup ya cuma 30 tahun tidak beriman, atau mungkin cuma 20 tahun tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, rugi, bangkrut dia. Walaupun umurnya cuma 20 tahun. Sebab apa? Umur di dunia tidak akan terulang kembali, dan tidak ada ceritanya wong mati urip maneh gene ceritane. Kalau ada ceritanya kan film gitu, sinetron. Nah, atau kok balik ning omahe maneh, mbahmu gak mbok selamat kok balik ning omahe, balik malah beneran kan itu, dijak salat malahan sekalian, dijak ngaji, kalau bisa balik, gak ada ceritanya balik ke rumah. Wong dia sibuk di alam barzahnya, ngurusi perbuatannya, sudah bingung balik ning omahe. Ya. Enggak usah percaya cerita-cerita yang seperti itu. Khurafat, melemahkan amal soleh, melemahkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ini dua ayat yang beliau bawakan dalam pembahasan atau bab at-ta'awun al birri wat taqwa.
Kemudian berikutnya kita beralih ke hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang pertama atau nomor hadis 177. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jahaza ghaziyan." Barang siapa yang menyiapkan peperangan, ya, perlengkapan peperangan fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau fi sabilillah, jihad fi sabilillah ini bisa umum. Bisa jihad dengan perang, dengan pedang, atau mungkin jihad yang lain, misalnya jihad menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini juga berperang, berjihad. Bahkan di zaman ini jihad yang lebih utama, sebagian ulama menyebutkan adalah al-jihadu bil ilmi, jihad dengan ilmu. Senjatanya apa? Jihad dengan ilmu. Senjatanya pulpen, senjatanya kitab, senjatanya buku. Itu senjatanya orang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihad dengan pedang, jihad perang, berarti ya dengan pedang. Kalau sekarang ya dengan tembak, dengan peluru, dengan tameng, dengan kendaraan yang canggih untuk mengalahkan musuhnya. Barang siapa yang menyiapkan peperangan atau alat perang di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia seperti ikut berperang. Ya. Cuman bekal untuk menyiapkan saja, maka dia termasuk orang yang berperang. Wa man khalafa ghazian fi alihi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang dia itu meninggalkan keluarganya dalam rangka berperang, maka sungguh dia termasuk orang yang berperang. Atau barang siapa yang dia itu memberikan infak, sedekah kepada keluarga yang ditinggalkan, maka dia juga termasuk orang yang berperang. Jadi kalau misalnya pemerintah itu sudah mengumumkan, wahai kaum muslimin di negeri ini, ya, di tempat ini, saatnya kita perang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Peperangan akan dimulai besok, ya, besok Rabu jam 7. Maka persiapkan bekal-bekal kalian. Nah, tentunya keluarga-keluarganya kan ditinggalkan, yang siap berperang. Ada keluarganya yang ditinggalkan, anaknya, istrinya, kan nggak mungkin diajak perang. Nah, siapa yang menafkahi keluarganya di sini? Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Islam yang ada yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga orang berperang itu ya tidak semuanya harus berangkat ke wabah perang, yang enggak. Ada sebagian yang memang harus tinggal di wilayahnya, di tempatnya masing-masing. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Pernah terjadi peperangan, Utsman bin Affan tidak jadi apa? Tidak ikut perang. Kenapa? Istrinya sedang sakit, ada urusan di rumahnya yang mau nggak mau diselesaikan. Tapi ada jiwa pada tetap jiwa ingin berperang. Jiwa membantu itu tetap ada. Bukan orang yang tidak pengen perang sama sekali, bahkan tidak mau menginfakkan hartanya sama sekali untuk menanggung keluarga yang ditinggalkan. Dan sebab itu kalau orang berperang berangkat, kemudian ada keluarga yang ditinggalkan, maka di yang keluarga yang ditinggalkan ini harus ada yang merawatnya. Dari kaum muslimin itu sendiri, menafkahinya ketika selama ditinggal perang. Nah, orang yang menafkahi keluarga yang ditinggal perang tersebut juga terhitung orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak perang dengan apa? Dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan senjatanya. Tetapi dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa, maka sama-sama mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini,
Di antaranya kata Syekh Salim, al-mujtama'ul islami mutakafilun muta'awinun alal birri wat taqwa. Masyarakat Islam ya, itu hendaknya senantiasa ta'awun, tolong menolong, saling memberikan kafil, saling memberikan bantuan, saling memberikan apa? Pertolongan. Alal birri wat taqwa dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Dan ini bisa dikiaskan kepada mungkin kelompok kajian atau apa istilahnya kelompok masyarakat itu. Hendaknya mereka itu saling ta'awun. Masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda-beda sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya. Taruhlah misalnya ada sebuah yayasan, sebuah pesantren, sebuah lembaga dakwah, harus ta'awun. Kalau kerja sendiri-sendiri ya nggak akan berjalan. Seperti orang sepak bola itu, orang kelola lembaga, yayasan dan lain sebagainya, pesantren itu kan seperti tim sepak bola itu. Bekerja sama, sing penting iso ngegol nih. Orang Melayu dewe-dewe, kiper yang ngegol nih dewe, pengen ngegol nih. Striker pengen ngegol nih dewe, bek kanan, bek kiri pengen ngegol nih dewe, malah gak gol. Ya, malah kebobolan, apa itu namanya, gawangnya sendiri kebobolan. Gampangannya seperti itu loh. Ya, ta'awun gampangnya seperti itu, memiliki tujuan yang sama. Kalau sepak bola ya kan memiliki tujuan sama. Apa itu? Sing penting ngegol nih. Striker nih gak enak. Apa itu? Bek kanan, bek kiri nggak ada pasukan yang di belakang, ya nggak mungkin bisa ngegol nih. Masa mungkin dari belakang digiring dewe, maju ning ngarep dienggok-enggok nih, terus langsung masuk gol. Itu kan film kartun itu. Nah, tapi aslinya kan nggak ada, mesti lempar kanan, lempar kiri gitu. Kemudian baru memasukkan, baru bisa main sendiri. Apalagi kipernya nggak mungkin kiper yang beri langsung giring dia maju ngarep, nggak mungkin. Ya tugasnya cuma menangkap bola kalau ada bola yang masuk ke gawang. Itulah. Seperti orang mengelola lembaga ya seperti itu. Harus ada ta'awun alal birri wat taqwa, dan itu gambaran masyarakat Islami. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri, atau nomor hadis 178 dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ini namanya Sa'id bin Malik bin Sinan, ya nama aslinya. Radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ba'san ila Bani Lihyan min Hudzailin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sebuah utusan ke Bani Lihyan dari Hudzail, ya. Dari Hudzail. Faqala, kemudian beliau mengatakan, liyan ba'is min kulli rajulaini akaduma wal ajru bainahuma. Hendaknya dari dua orang berangkat satu orang. Jadi misalnya ada keluarga itu ada dua orang misalnya, satunya berangkat, satunya menetap gitu. Wal ajru bainahuma, dan nanti pahalanya bisa dipetik antara keduanya. Ya, satunya berangkat, satunya di rumah. Satunya berangkat, satunya jaga rumah. Satunya berangkat, satunya jaga negaranya, jaga wilayahnya. Nah, ini tolong menolong. Jadi konteksnya intinya adalah tolong menolong. Bukan karena ingin cari enaknya. Kowe budalah, aku gak ning omah wae jaga omah. Nah, ini dia mengatakan demikian karena pengen golek penake misalnya. Nah, ini ya nggak dapat pahala, tapi dalam rangka konteksnya itu pokoknya tolong menolong. Saya bisanya di rumah, jaga keluarga, kamu bisanya keluar, kamu yang keluar, saya bisanya mampunya ini ya saya tak di rumah. Nah, kalau konteksnya tahun ini maka sama-sama mendapat pahala. Sama tadi misalnya perang, jihad. Ketika konteksnya itu adalah ta'awun, satunya berperang, satunya jaga rumah,
Yang jaga rumah ini dapat pahala perang. Kenapa? Untuk ta'awun, tolong menolong gitu. Tapi kalau konteksnya kamu perang, aku gak ning kene wae soalnya wedi perang. Nah, ini beda lagi. Gak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Jadi konteksnya harus diingat, ikhlas, kemudian dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rawi Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini di antaranya annahu la yadhabu rijalul qabilah aw rijalul balad jami'uhum ila jihad. Bahwasanya tidak selayaknya semua orang laki-laki itu berangkat perang. Kalau misalnya ada pengumuman perang, tidak selayaknya semuanya ikut perang. Tetapi ada yang berada di negerinya dan ada yang berjihad, ada yang budal, ada yang berangkat, ada yang tetap berada di negerinya. Jaga negaranya, jaga wilayahnya. Itu. Bal yadhabu ba'dhum wa yakunu liman baqiya minhum, bahkan sebagian berangkat, sebagian berada di rumah, di negaranya. Wa yakunu liman baqiya minhum mislu ajri man kharaja idza khallafuhum fi alihim bi khairin wa anfaqu alaihim. Orang yang di rumah ini, yang jaga rumah, yang jaga wilayahnya akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berperang. Selama apa? Selama tujuannya untuk menjaga wilayahnya dan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu. Selama tujuannya menjaga negaranya dan dalam rangka untuk menjaga nafkah keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan, istrinya, anak-anaknya. Kalau ditinggal perang, terus siapa yang menanggung istrinya, anak-anaknya tersebut? Kalau tidak kaum muslimin yang ada di situ, yang masih tinggal di situ, ya harus saling ta'awun, tolong menolong, seperti itu. Sama juga, yaitu tentang kalau orang menuntut ilmu, belajar agama. Misalnya dalam satu keluarga ada kakak beradik, ya, ada laki-laki kakak beradik, kemudian ada ibunya di rumah, ya tolong menolong, kalau bisa tolong menolong. Dek, kamu yang berangkat ke pesantren, ke pondok, cari ilmu yang banyak. Aku tak di rumah cari pekerjaan, ngopeni ibuku dan ngopeni awakmu. Nanti tak transfer uangnya, bekalnya. Ini tolong menolong, yang baik seperti itu. Ya. Dan jangan saling apa, enak ya awakmu malam mondok, aku ning kene ngopeni ibu, jangan. Tapi tolong menolong. Maka yang tidak menuntut ilmu tadi akan mendapatkan ganjaran pahala penuntut ilmu. Kenapa? Karena dia menginfakkan, menafkahkan, memberi sesuatu kepada adiknya tersebut, kepada saudaranya tersebut. Jadi tergantung niat kita. Selama kita dalam rangka untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga atau nomor hadis yang ke-179. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan kendaraan, orang yang berkendara, sekelompok orang yang berkendara birrauha, di rauha. Faqala, maka Nabi mengatakan, manil kaum, siapa kaum itu? Qalu al muslimuna, mereka mengatakan orang-orang muslim. Mereka mengatakan orang-orang muslim. Faqalu man anta, dan siapa kamu? Qala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, aku adalah Rasulullah. Farafat ilahi imra'atun sabiyan, kemudian dari kelompok itu, gerombolan itu, ada seorang perempuan dan mengangkat seorang anak kecil, sabiyan. Faqalat, kemudian perempuan tersebut mengatakan, alihada kajun, apakah anak ini dapat pahala haji atau bisa haji? Qala na'am balaki ajrun, ya, anak itu bisa haji dan
engkau mendapatkan pahala. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini bagaimana? Itu hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang ta'awun al birri dan takwa, ta'awun al birri wa taqwa itu akan mendapatkan pahala yang sama. Anak kecil ini, ya, anak kecil itu asalnya wajib haji apa tidak? Tidak wajib. Tapi orang tuanya dapat pahala haji. Kenapa? Karena orang tuanya yang menghajikannya. Ya, yang menghajikannya, yang memberangkatkannya, menafkahi ketika haji. Orang tuanya enggak haji, tapi anaknya haji, maka anaknya dapat pahala. Orang tuanya juga dapat pahala. Hanya saja bagi si anak tersebut belum menggugurkan kewajiban hajinya. Jadi nanti kalau sudah besar balik dia harus haji kembali, haji yang wajib. Kenapa? Karena haji yang pertama tadi belum sampai derajat wajib, hanya sunnah, dan itu mendatangkan pahala bagi orang tuanya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-180 atau hadis yang terakhir dari bab ini. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan al-khazinul muslim al-amin. Al-khazin itu bendahara. Seorang bendahara muslim yang amin, yang amanah, alladzi yunaffadzu ma umira bihi, yang dia itu merealisasikan apa yang diperintahkan. Ya, ini bisa bendahara negara, bisa bendahara pesantren, bisa bendahara lembaga, bisa bendahara yayasan misalnya. Dia itu merealisasikan apa yang diperintahkan. Ambil uang untuk kegiatan ini, diambil. Simpan uang jangan diambil, enggak diambil. Simpan baik-baik, disimpan baik-baik. Gitu. Fayutihi kamilan muwaffiran thayyibatan bi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bi akadul mutasaddiqina. Kemudian dia memberikannya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya atau mengembalikan kepada pemiliknya dengan sebaik-baiknya, maka dia itu termasuk akadul mutasaddiqina, salah satu orang yang bersedekah. Padahal dia tidak mengeluarkan uangnya. Itu mungkin uang negara, atau mungkin uang yayasan, atau mungkin uangnya orang yang memerintahkan tadi, yang menitipkan tadi. Dia sebagai bos, kemudian dia sebagai bendahara. Bendaharanya ini adalah bendahara yang amanah. Maka ketika dia melaksanakan perintah atasannya, tidaklah mengeluarkan uang kecuali atas perintahnya, tidaklah menahan uang kecuali atas perintahnya, maka dia termasuk orang yang bersedekah. Enggak punya harta, enggak punya duit, cuma nyimpen, tapi bisa termasuk orang yang bersedekah. Gara-gara apa? Gara-gara amanah dan gara-gara ta'awun alal birri wat taqwa. Coba bayangkan misalnya lembaga, yayasan, pesantren, bendaharanya tidak amanah, wes kacau, buyar. Nah, yayasan kok bendahara ini gak amanah, digunakan untuk ngangsur mobil misalnya, ngeredit motor, wah buyar. Nah, dan itu banyak ada seperti itu bendahara. Makanya tugasnya ketua itu selalu ngecek ini bendahara yang apa duit itu. Harus seperti itu. Nah, ada pesantren itu bangkrut gara-gara bendaharanya. Yayasan bangkrut gara-gara apa? Bendaharanya. Maka harus sering apa? Cari bendahara yang amanah. Dan ini memang sulit. Kenapa? Karena pahalanya seperti orang yang bersedekah, yang berinfak, padahal dia tidak berinfak, tidak bersedekah. Baik. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini tadi adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Dan apa yang kita bahas, kita sampaikan menunjukkan kepada kita akan pentingnya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama untuk
menjadi manusia yang senantiasa berta'awun, bertolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.